Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita bisa melanjutkan pembelajaran matin fan ilmu tauhid, materi kitab Jawahirul Kalimiyah. Mudah-mudahan setaan dengan rahmat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dapat hidayah dari Allah dan bisa ta'allum dengan niat yang benar sehingga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin. Ridho ilahi ta'ala hidayatihi wa nurihi rahmati wa maghfirati subhanahu wa ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li karamati awliyaillah aina makanu masyarikul ardi maqaribiha barriha bahriha jibaliha wa diyatiha sallallahu sahih khubbi rabbani syahadul qadir jilani radiyallahu anhu ajma'in. A'adallahu alaina min barakati maqaramati syafaati fid dunya wal akhirah li barakati jamil mu'allifil kutub ati ta'alamna wa lamna khususan mu'allifil kutub atau kitab Asy-Syaikh Tahir bin Saleh Al-Jazairi, ili barakati jami'i masyaikhina masyaikhum khususan masyaikhina lirboyo Mbah Iyadul Karim, Mbah Maraswaqi, Mbah Yamaghusali, Mbah Jawari, Mbah Yai Idris Maraswaqi, Mbah Yai Imam Yahya Makhrus, Mbah Yai Asis Mansur, Mbah Yai Maksum Jawhari, Mbah Yai Habibullah Saini, Aman tasaba ilihim wa husulihim wa furihim sa'ilillah lana walahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ahbirni anni sifati al-mustahilati allati yatasubiha al-maula subhanahu wa ta'ala. Ahbirni awal kabar sira ingsun, to nyritatono sira ingsun, ceritakanlah anni sifati saking pira-pira sifat al-mustahilati kang muhal, yang tidak mungkin, hal allati la yattasifu kang ora bersifatan biha kelawan mustahilah, biha kan sifat mustahilah sapa al-maula Allah kang dadi bendoro, Allah kang dadi bendoro subhanahu wa ta'ala. Ceritakanlah sifat-sifat mustahilah yang Allah tidak mungkin bersifatan sifat-sifat mustahilah tadi. Jawab. Asifatu utawi pira-pira sifat, asifatu utawi pira-pira sifat al-mustahilatu kang mukhal, asifatu utawi pira-pira sifat al-mustahilatu pira-pira kang mukhal bil haqqi ta'ala dalam hak Allah Ta'ala. Aila ditegese pira-pira sifat, aila ditegese as-sifah la yumkinu kang ora kongang, ora mungkin, la mungkin kang ora mungkin apa ayat asifah yang bersifatan sapa Allah biha kelawan sifat mustahilah, biha kan sifat mustahilah, ya sifat-sifat yang tidak mungkin dalam haknya Allah, tidak
mungkin terjadi atau memang tidak ada pada haknya Allah, yaitu sifat-sifat lawannya sifat wajib. Jadi semua sifat lawannya sifat wajib itu mukhal bagi Allah. Ya utawi sifatul mustahilah iku adam suci sifat adam ora ana, tidak ada. Kalau Allah itu tidak wujud, enggak mungkin. Itu mukhal. Wal khutus lan anyar teko baru datang. Kalau Allah itu putus baru datang juga tidak mungkin. Wal fana ulan rusak. Nah Allah bakok kekal selama-lamanya, enggak mungkin kalau Allah itu fana. Semua mustahilah ini berada pada manusia atau pada makhlukat, pada makhluk. Wal mumatsalatu lan madani lil hawadits maring boro-boro makhluk. Wal mumatsalat lan madani lil hawadits maring boro-boro makhluk. Kalau Allah menyerupai makhluk juga enggak mungkin, sangat tidak mungkin. Wal ihtiyaju lan butuhe Allah, wal ihtiyaju lan butuhe Allah li ghairi maring liyane Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah itu butuh pada orang lain, pada lainnya Allah, tidak mungkin. Atau butuh ada Tuhan lain, tidak mungkin, karena Tuhan hanya satu, Maha Esa, cuma satu, tidak mungkin Allah butuh lainnya. Wujudu syariki lan wujude kanca sekutonan, wujud syarik lan wujude sekutonan, sebab sifatnya Allah wahdaniyah. Tidak mungkin kalau Allah tidak esa, tidak tunggal, tidak mungkin. Dia kalau ada temannya, tidak mungkin. Lebih dari satu, tidak mungkin. Wal asudan apes, lawannya sifat kudrah. Allah mampu segala-galanya. Kalau Allah ajiz, tidak mungkin. Wal karoha lan kasreng atau terpaksa. Allah punya sifat terpaksa juga tidak mungkin, karena Allah punya sifat iradah. Ayo hukum syai'in tegese tumipane suci-suci bi ghairi iradati kelawan tanpa oleh ngersakake Allah. Ayo hukum syai'in tegese tumipane suci-suci bi ghairi iradati kelawan tanpa oleh ngersakake Allah. Pun wal jahlan sifat bodoh, wal jahlan sifat bodoh, karena Allah punya sifat ilmu. Enggak mungkin Allah bodoh, enggak ngerti apa-apa. Enggak mungkin. Segala sesuatu yang ada di alam atau selainnya Allah, makhlukat ini di ilmu Allah. Allah tidak mungkin sifat bodoh. Wasbahu dalika lan sepadane mengkono adam ilah. Wasbahu dalika lan sepadane atau serupane mengkono sifat adam ilah. Semuanya lawannya sifat wajib niku sifat mustahilat. Wa inna ma istahala pastine mukhal. Wa inna ma istahala angin pastine mukhal apa disofu persifatane Allah taala, apa itisofu persifatane Allah taala biha kelawan mustahilat li annaha krastune mustahilat iku sifatun, li anna krastune mustahilat iku sifatun biro-biro sifat nuksonin, iku sifatun nuksonin biro-biro sifat kang kurang, iku sifatun biro-biro sifat nuksonin biro-biro kang kurang. Karena sifat mustahilat itu sifat yang kurang, tidak sempurna. Wal maula utai Allah kang dadi bendoro, wal maula utai Allah kang dadi bendoro subhanahu wa ta'ala iku layata sifu ora persifatan sapa Allah illa bi sifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat kang sampurna. Iku layata sifu ora persifatan sapa al maula saged Allah langsung illa bi sifatil kamali angin kelawan pira-pira sifat sampurna. Semua sempurna seperti apa, kamal, tidak ada yang kurang. Dan sifat-sifat mustahil adam seterusnya itu semuanya sifat yang nukson, kurang. Soal ahbirni anil asya'i allati yajuzu suduruha minal maula subhanahu wa ta'ala. Ahbirni awal khobar sira ing ingsun, to nyritanono sira ing ingsun. Ahbirni awal khobar sira ing ingsun
Akhirni awal khabar sira ingsun tanjeri tanah sira ingsun alati ya Yusuf anil asyai saking pira-pira perkara saking pira-pira perkara alati ya Yusuf kang wenang alati ya Yusuf kang wenang apa suduruha madune pira-pira syai Justru kang wenang apa sutura metune pira-pira asya. Apa suturuha metune ta muncule pira-pira asya. Minal maula saking Allah kang dadi bendara subhanahu wa taala. Minal maula saking Allah kang dadi bendara subhanahu wa taala. Ceritakanlah pada saya dari perkara yang menang boleh itu sifat jaiz ini maksudnya jaiznya Allah dari Allah perkara yang boleh keluar atau muncul berasal dari Allah. Jawab ya utawi asya'alat ya susuduruha minal maula ya utai asya'iku fi'lul mumkinati agawe pira-pira perkara kang kongang wujude iku fil mungkinati agawe pira-pira perkara kang kongang wujude tekan mungkin watar kulan tinggal mungkinat mislu ayat ja'ala upamane to padane yen to ndadekake sapa Allah upamane yen to ndadekake sapa Allah al insana ing menungso ghaniyan ingkang sugih al insana ing menungso ghaniyan ingkang sugih al insana ing menungso ghaniyan ingkang sugih au faqiran utawa kang fakir melarat au faqiran utawa kang banget butuhe banget hajate fakir melarat soihan tur kang waras au sakiman utawa kang lara soihan kang waras au sakiman utawa kang lara wasbau dalika lan serupane mengkono-mengkono kenian ilah wasbau dalika serupane mengkono-mengkono kenian ilah. Jadi suatu yang diperbolehkan keluar dari Allah, muncul dari Allah, yaitu fi'lul mungkinat wa tarkuha. Allah bisa menjadikan perkara yang mungkin terjadi dan meninggalkan perkara yang mungkin terjadi. Umpamanya Allah menjadikan manusia kaya, fakir, cantik, jelek, ganteng, jelek, sehat atau sakit atau yang lain-lainnya, itu boleh-boleh saja, boleh. Allah menjadikan orang yang pandai, yang punya mencapai doktor, akan tapi dia miskin, mungkin saja bisa, boleh. Allah menjadikan orang yang ahli maksiat dengan tobatnya sehingga dia termasuk orang yang husnul khotimah, boleh. Allah menjadikan orang yang ahli taat jadi su'ul khotimah, itu juga boleh-boleh saja. Jadi semuanya itu haknya Allah. Itu haknya Allah. Kita tidak bisa mewajibkan atau itu sifat haknya Allah, itu sifat jawaznya Allah. Seperti Allah bisa menyembuhkan seorang atau tidak menyembuhkan seorang, itu juga haknya Allah, terserah. Seperti yang ceritakan itu yang dilakukan oleh
Nabi Musa. Ketika Nabi Musa sakit gigi, itu Allah punya hak atau boleh menjadikan sakit giginya Nabi Musa itu hilang, jadi sehat, tidak sakit, waras wiris, atau Allah juga boleh sakitnya Nabi Musa itu tidak disembuhkan, tetap sakit. Nah, bagaimana cara kita meyakini atau kita iman tentang sifat jaiznya Allah? Jadi Allah itu boleh menjadikan kebaikan dan kejelekan. Wajib bagi kita orang mukallaf ayat kita anallah ta'ala ya justru ayah lupa al khaira wa syarr. Kita harus meyakini, mengiktikadkan Allah itu boleh menciptakan atau menjadikan kebaikan dan kejelekan. Allah boleh menjadikan Islamnya seorang dan kufurnya seorang. Misalkan Zaid orang yang Islam, yang takwa, Muslim jadikan Umar jadikan orang yang kafir misalkan. Atau Zaid orang yang alim, Umar orang yang bodoh, atau sebaliknya. Itu haknya Allah. Dan Allah berhak memberi pahala pada orang yang ahli taat, ahli ibadah. Nah, itu fadlun minallah. Fadlun minallah itu. Bukan karena Allah wajib membalas taatnya seorang hamba, ibadah tidak wajib, itu fadlun minallah. Kalau Allah memberikan pahala pada kita semuanya ahli taat, itu fadlun minallah. Dan Allah menyiksa pada orang ahli maksiat, ahli munkarat, menurut keadilan. Ya memang keadilan itu adlun minallah. Itu bedanya. Karena apa? Allah memberi manfaatan pada manfaat atau orang yang ahli maksiat, saat itu ya adilnya oleh Allah disiksa. Allah memberikan pahala, memberikan balasan pada orang yang ahli ibadah dengan kenikmatan di surga. Itu bukan karena Allah harus, tidak. Itu malah fadlun minallah. Fadlun minallah. Lah, masalah taat dan maksiat ini hanya merupakan tanda-tanda saja. Orang yang ahli taat itu akan diberi pahala oleh Allah, dan orang yang ahli maksiat akan disiksa oleh Allah. Itu hanya tanda-tanda saja, hanya alamat. Andaikan Allah itu menghendaki orang ahli maksiat diberi balasan kebaikan, ya boleh-boleh saja. Atau sebaliknya, Allah menghendaki memberikan orang ahli taat dengan disiksa atau dimasukkan neraka, itu ya boleh saja. Maka ketika seorang itu dikehendaki oleh Allah jadi orang yang beruntung, maka itu mencocoki atau pertolongan Allah pada seorang itu dengan jalan taat. Maksudnya, kalau orang itu ingin beruntung, ingin selamat, ingin bahagia, ya harus taat.
Dan kalau orang itu ingin ciloko, ya, masuk neraka, ya maksiat saja atau kafir. Akan tapi semuanya itu ya, tergantung daripada sifat jaiznya Allah. Karena semua perkara dari kebaikan dan keburukan itu bikhalqillahi ta'ala. Karena Allah ta'ala khalaqal abda wa ma amalahu. Karena Allah menciptakan hamba dan perkara yang diamalkan hamba itu semua takdirnya Allah. Allah yang melakukan, Allah yang punya gawe. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Jelas. Bahwa alladzi yasduru anhu an-naf'a wa ad-darra. Jadi semuanya dari Allah. Kebaikan, keburukan, kemanfaatan, kemelaratan, semua dari Allah. Jadi tidak ada kebaikan, tidak ada keburukan, tidak ada kemanfaatan, tidak ada bahaya kecuali itu hanya kehendak dari Allah. Ini kita nggak boleh memastikan kita sebagai orang yang taat pasti masuk surga. Nggak bisa, nggak bisa. Ya kita boleh optimis, cuman tidak memastikan gitu. Dari pribadi kita nggak apa-apa. Sesuai dengan alamatnya di orang yang ahli taat mesti masuk surga untuk motivasi diri kita. Tapi tidak seperti itu kenyataannya. Tidak mesti kalau orang yang taat. Tapi biasanya pada umumnya memang sesuai dengan tanda-tanda orang yang selamat itu yang harus taat pada Allah. Nah, semuanya itu tergantung Allah, sandarkan pada Allah. Berarti sakitnya Nabi Musa. Suatu waktu Nabi Musa itu sakit gigi yang sangat sakit. Akhirnya Nabi Musa minta pada Allah, sambat pada Allah. Ya Allah, kalau sakit gigi enggak sembuh-sembuh. Akhirnya oleh Allah ditunjukkan, ambillah rumput, sebuah rumput entah apa, ambil rumput itu, sebuah rumput, terus suruh makan. Nah, ketika Nabi Musa makan rumput itu tadi, mengkonsumsi rumput itu tadi, seketika sakit giginya itu sembuh sakit giginya. Jadi tidak dimakan rumputnya tadi, rumputnya itu diambil, terus diremet-remet, terus diletakkan pada gigi dalam lubang gigi, dalam giginya, sempitkan dalam gigi itu. Sekaligus itu menjadi sembuh sampai lama. Dan beberapa tahun sakit giginya Nabi Musa itu kambuh lagi, sakit lagi, sudah bertahun-tahun sakit lagi. Akhirnya Nabi Musa dulu pernah sakit gigi, diambilkan oleh Allah, suruh mengobati rumput, ambilkan rumput terus diletakkan pada giginya, langsung sembuh. Ya seketika dengan ingatannya itu Nabi Musa mengambil rumput, diletakkan pada giginya. Akan tapi apa yang terjadi? Giginya tetap sakit, bahkan malah semakin parah, tidak sembuh. Apa? Kok demikian? Karena itu tadi kita harus kembali kembali semua itu Allah yang menjadikan. Laqad abda wa ma amilah. Karena Nabi Musa itu tadi niatnya sudah lain, tidak minta pada Allah, tidak minta kesembuhan pada Allah. Tujuannya Nabi Musa hanya yang kedua tadi, hanya mengambil rumput, tidak ada kecondongan minta pada Allah. Itulah kita
segala sesuatu harus ingat pada Allah. Segala sesuatu itu dari Allah. Kalau kita berpaling sedikit saja dari Allah, itu tadi seperti itu Nabi Musa tadi yang ketika dia mengambil rumput yang kedua kalinya tadi, diletakkan pada gigi yang tidak sembuh karena dia mengarah pemikirannya, arah hatinya itu hanya pada rumput yang menyembuhkan sakit giginya itu. Tidak yang sembuh dan tidak hanyalah Allah, sehingga yang kedua kalinya itu tidak sembuh. Akhirnya Nabi Musa akan didawai oleh Allah, ya Musa, ana syafi wa anal mu'afi. Ya Musa, saya lah yang menyembuhkan. Wa anad-daru wa anan nafi'u. Basattani fil maratil ula. Kamu pada pertama kali sakit gigi minta pada saya. Akan tapi yang kedua kalinya tidak minta pada saya, sehingga yang pertama kali itu sembuh langsung, dan yang kedua karena kamu wal anna qasata al hasisata pada rumput, kamu langsung mengambil rumput maka tidak sembuh. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Mal muradu bil istiwa'i fi qouli subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala arsyistawa. Ma iku apa al muradu ta kang den karepake bil istiwa iklawan lafat istiwa iklan lafat istiwa fi qouli ta'ala ing dalem dawuh Allah taala ar-rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-rahmanu utai Allah kang welas asih ing dalem donya akhirat. Ar-rahmanu kang welas asih ing dalem donya akhirat al arsy ing atase aras iku istawa nguasani sapa Allah. Iku istawa nguasani sapa Allah. Al muradu jawab, al muradu ta kang den karepake bi kelawan istawa iku istiwaun nguasani. Iku istiwaun nguasani. Iku istiwaun manung nguasani yaliku kang patut apa istiwa. Ya kang patut apa istiwa bi jalalil rahmani kelawan zat agunge Allah kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Bi jalalil rahmani kelawan zat agunge Allah kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Jalla maha agung sapa Allah wa alalan maha luhur sapa Allah. Jalla maha agung sapa Allah wa alalan maha luhur sapa Allah. Jadi dalam ayat Ar-Rahmanu 'ala istawa, lafaz istiwa itu yang dimaksud istiwa yaliku bi jalalillahi rahman, Jadi Allah menguasai, itu makna yang patut pada Allah. Makna istiwa yang patut apa? Ya menguasai. Kan ada makna istiwa itu menempat. Kalau menempat enggak mungkin Allah menempatkan sama dengan makhluk. Kalau Allah menguasai ada aras itu kan boleh saja atau patut pada Allah. Fat istiwa'u mengkotela istiwa oleh menguasai Allah itu maklumun. Allah kan menguasai segala-galanya, maklumun. Kita maklumi semuanya. Wal kaifu utawi pertingkai atau carane, wal kaifu utawi carane istiwa atau pertingkai itu majhulun dan bodoh. Makhluk manusia bisa menguasai lingkungan, bisa menguasai wilayah, harus jadi pemimpin. Cara menguasainya ya membuat peraturan undang-undang dan sebagainya. Tapi istiwanya Allah tidak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita mengerti, kita nggak tahu caranya. Wa istiwa'uhu utai maknane istiwa'i Allah oleh nguasane Allah
Wa istiwa utawi maknane oleh ngrasane Allah ala arsy aras iku laisa ora ana apa istiwa'uhu iku laisa ora ana apa istiwa'uhu iku ka istiwa il insani kaya oleh manggon menungso. Karena istiwa itu kalau diidhofahkan pada insan itu maknanya manggon, menempat. Kalau Allah menempat kan gak mungkin sama dengan makhluk. Ka istiwa il insani kaya oleh manggon menungso ala safinati atase perahu, seperti manusia naik perahu ya gak mungkin. Al-dzari dabati utawa ana kikire hayawan. Awit al-dzari dabati utawa ana kikire hayawan. Awis sariri utawa ana amben. Awis sariri utawa ana amben maslan kan umpamane. Maslan kan umpamane. Tidak seperti itu. Allah menguasai arsy kita bisa bayangkan. Al-kaifu majhulun. Kalau istiwanya insan semua kita ngerti. Manusia naik kuda, manusia duduk di atas kursi dan sebagainya. Lah, kata-kata yang demikian itu banyak sekali. Lafaz banyak, tidak lafaz istiwa saja. Pada ayat Al-Qur'an itu kita temui beberapa lafaz yang pantas kita sandarkan pada makhluk, tapi itu disandarkan pada manusia. Yang pantasnya itu kalau menurut maknanya gimana itu pada manusia. Istiwa, yad, wajah itu maksudnya karena yang punya wajah kan manusia, punya tangan kan juga manusia, yang menempat juga manusia. Kenapa itu kok disandarkan pada kalamullah, pada Allah, seperti Ar-Rahmanu ala arsy istawa atau wa yabqa wajhu rabbuk wajhu rabbik wa yabqa tetap apa wajhu rabbika. Lah wajhun di situ bukan bermakna wajah seperti wajahnya manusia, tapi zatnya pangeranmu. Dan ada lagi lafaz yadullahi fawqa aidihim. Kalau yad itu nanti di mana nih tangan, lah nggak mungkin Allah punya tangan seperti manusia. Maka dicarikan makna yang patut untuk Allah di kekuasaan. Yadullah itu kekuasaannya Allah iku fawqa aidihim, di atas biro-biro kekuasaannya menungso utama makhluk. Seperti itu. Ada lagi kalau Ta'ala was-samawati matwiyatun biyaminih. Samawati utai berlangit iku matwatun kang den lempit biyaminihi kelawan yamin kan kelawan tangan tangan lek mana aslinya lafaz kan tangan tangan. Tapi di mana kekalahan kekuasaannya Allah. Nah, biyamini kan kekuasaan Allah. Juga penerapan lafaz Ja'a wis teko sapa rebuka. Lah, kalau dikatakan ja'a itu teko, kan enggak mungkin untuk Allah. Allah datang dari mana? Oh, Allah tidak wujudullah taala al-qadim, al-qaim. Dan sementara kok datang kan enggak mungkin. Maka di situ tidak bisa dimaknani ja'a rebuka itu lafaz apa dimaknani zatnya Allah. Jadi ja'a istaqo apa rabbuka hukumnya Allah. Nah, rabbuka itu perkaranya Allah, perintah Allah, hukumnya Allah. Itu. Dalam hadis-hadis juga demikian. Ini Rasulullah. Ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Saya melihat Tuhan fi ahsani suratin, luwih bagus-bagusnya bentuk. Dan ini kalau nanti betul-betul diartikan Nabi Muhammad melihat Allah, ya maksudnya biasanya surat itu memahami, mengerti, tidak melihat dengan mata, tidak. Seperti lagi dalam dawai Rasulullah hadis
innal jabra yata'u qadamahu finnar. Innal jabra sebenarnya Allah kang berpemesesa iku yata'u ndeleh sapa jabar qadamahu ing iku dimaknani dlamaan nggih. Dlamaan nyandang lafat yata'u dan qadamahu teman dlamaane Allah finari dalam neraka. Berarti kalau Allah betul nanti sepertinya Allah punya kaki, nggak mungkin kalau Allah punya kaki kan nggak mungkin. Itu nanti perlu pentakwilan dengan makna yang patut untuk Allah. Lafat yang silirabukum ila sama'id dunya. Dan mana temurun niku mangke yang silun niku. Yang silirabukum ila sama'id dunya ila baitul jalan. Dan selainnya bagiannya ayat. Jadi kalau ada lafaz-lafaz yang disandarkan pada Allah yang semestinya makna aslinya itu untuk khawadis, untuk makhlukat, maka ketika lafaz itu disandarkan pada Allah, kita harus mentakwil mencari makna yang patut, yang patut bagi Allah. Lah, yang baik atau yang mudah memang dari nas-nas itu ada beberapa makna. Dari lafaz-lafaz yang mutasyabihat yang tidak jelas maknanya itu ada beberapa makna. Dan makna yang benar yang cocok dengan dasar-dasar akliyah dan nakliyah. Kalau itu dasar dan cocok akliyah dan nakliyah itu diterima, maka itu makna yang benar. Kita wajibnya iman saja. Kita harus mengimannya. Dan untuk mengetahui hakikatnya ayat tadi, arti ayat atau kandungan ayat yang mutasyabihat, itu kita serahkan pada ilmunya Allah. Kita nggak tahu hakikatnya makna istawa, hakikatnya makna yadullah. Kita nggak tahu. Kita biar selamat, kita serahkan pada Allah, ila ilmillah. Kita ini jalan keluar, kita mencukupi. Kita tidak terjerumus pada makna yang salah sehingga kita menyebabkan kufur kalau nanti makna yang salah, atau kita menjadi bid'ah. Kan tapi dengan kita menyerahkan hakikatnya makna pada ilmunya Allah, itu sudah mencukupi iman kita. Berarti istiwa'u ta'ala kan, menguasainya Allah pada arsy. Itu kita coba istiwa itu sifat saja. Sifat min sifati ta'ala alaikah bi laisa katiwai hadis mutasam bil jismiyah wajihah. Oleh nguasanya Gusti Allah itu yes, yang patut untuk Allah. Tidak seperti menguasainya atau menempatinya makhluk yang menetapkan punya jisim dan menempati, kan kelihatan manusia menempati kursi kan. Nah, jisimnya manusia duduk di kursi kan di tempatnya di sana biljia arah rata tahu. Itu harus kita bedakan, jangan sampai kita menyamakan makna tersebut dengan makhlukat. Harus kita takwil, kita carikan makna yang patut bagi Allah yang berbeda dengan hawadis, yang berbeda dengan hawadis. Faman tasawwara, selanjutnya faman mengkotai sapane wong iku tasawwara nggambarake sapa man, membayangkan, menggambarkan misla dalika ing padane mengkono istiwa'u al-arsy, misla dalika ing padane mengkono istiwa'u al-arsy, fa huwa mengkotai man iku mimas saking wong golaba kang lindih ngalahake alih yang atase
man apa alwahmu panyipta sangkaan, apa alwahmu panyipta ta sangkaan. Li anahu krana seneman iku syabah nyerupakake sapa man al khaliqa, iku syabah nyerupakake sapa man al khaliqa ing Allah kang nitahake atau ing zat kang nitahake nyerupakake bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk, bil makhluqati kelawan pira-pira makhluk ma'ana saben stune kelakuan manusia yang kelakuan kot sabata teman-teman tetap bil akli dalam dalil akal wan naklan dalil nas Al-Quran dan hadis wan naklan nakal dalil kang den pindah saking Quran dan hadis. Apa anustune Gusti Allah iku laisa ora ana sepala kamisli syai'un, kamisli laisa ana sepala kamisli madani ing Allah apa syai'un suci. Apabila ada orang menggambarkan Allah itu seperti ini, Allah itu menguasai arsy seperti ini, menempatkan seperti ini, seperti tempatnya manusia, Allah punya tangan, ya Tuhan, penguasaannya Allah. Penggambaran itu biar kita selamat, maka semuanya itu jangan sampai kita mengalahkan iman kita dengan gambaran kesangkaan itu tadi. Kalau sampai kita punya sangkaan gambaran seperti itu, berarti kita kalah iman kita, karena menyerupakan Allah dengan makhlukat. Kalau kita muncul demikian, harus kita istighfar, langsung istighfar. Kita harus langsung ingat pada innahu laisa kamitslihi syai'un. Itu saja. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti itu. Ya, maka kadang-kadang muncul di hati kita, anak kita, di pikiran kita, Allah ini seperti ini. Nah, kalau kita demikian harus laisa kamitslihi syai'un. Tidak seperti itu. Apapun itu gambarannya, sejenius apapun seorang itu menggambarkan, tidak mungkin seperti itu. Mesti berbeda. Sehingga karena laisa kamitslihi syai'un. Terus fakama ana datahu mongko kaya sedune date Allah iku la tusyabi ora nyerupani apa datuhu data syai'in ing date suci-suci, data syai'in date suci minal makhlukati sing beberapa makhluk. Kadalika kaya mengkono datahu ma utai perkara yung sabu kang den bangsaake apa ma ilahi maring Allah Subhanahu wa ta'ala iku la tusyabi ora nyerupani apa ma syai'an ing suci mimma ing perkara yung sabu kang den bangsaake apa ma ilaiha maring makhlukat. Dan perkara yang disandarkan pada Allah itu tidak mungkin menyerupai pada suatu yang disandarkan pada makhluk. Allah alam bisawab wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.